몰라 못해줄 것 같아. Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Strong's Delivery Man. Sekarang kita sudah berada di episode ke-8. Di episode sebelumnya, Kang So membuat hati Dan A berdegup kencang. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Dan inilah alur cerita film Strong's Delivery Man. Masih dalam kondisi berpelukan, Kang So mengatakan pada saat di penjara dia hanya memikirkan Dan A dan merindukannya. Kang So berencana ingin mengungkapkan cinta padanya. Namun Dan A meluruskan insiden saat dia mabuk, bahwa yang dia katakan saat itu hanyalah kebohongan. Dan A juga mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Korea dalam waktu 230 hari. Karena itu Dan A tak mau terlibat urusan cinta demi impiannya. Di taman, Yojin merasa kesal pada Kang So yang tak menemuinya. Dalam suasana hati yang galau, datanglah Jinkyu yang menghampirinya. Jinkyu yang tak tahu apa-apa selalu disalahkan oleh Yojin. Jinkyu pun menebak bahwa Kang So tak datang menemuinya setelah dibebaskan. Jinkyu pun berusaha menghiburnya. Bahkan kini Jinkyu merasa bahagia karena beban hidupnya yang dulu selalu dianggap jahat di mata orang lain, kini dia merasa bahagia. Namun Yojin merasa aneh dengan perubahan Jinkyu. Saat kembali ke kantor, Jinkyu harus berhadapan dengan ibu Yojin yang memintanya untuk menaikkan tingkat penjualan agar posisinya sebagai manajer bisa dipertahankan. Di kedai, Kang So mencoba bersikap baik pada Dan A. Namun Dan A yang menolak jatuh cinta berusaha membuat Kang So benci padanya. Dong So pun heran dengan sikap Dan A. Namun Son Ae sudah bisa menebak bahwa memang seperti itulah sifat wanita saat pertama kali jatuh cinta. Saat Dan A akan mengantar makanan, anak buah Gonggi menyapanya dengan panggilan kakak ipar. Belum lagi mereka melontarkan pertanyaan konyol yang bersangkutan tentang Kang So. Gonggi juga menyinggung masalah percintaan yang puitis, namun lebay. Dan A yang merasa jengkel memberi mereka pelajaran. Saat jam makan siang, lagi-lagi Dan A memarahi Kang So. Kali ini Dan A menyinggung cara makan Kang So yang mengganggunya. Belum lagi Dong So dan Son Ae juga memarahi Kang So, hingga akhirnya Kang So pun diusir. 야, 돈 줄게. 나가서 사 먹어. Malam hari saat kedai sudah tutup, lagi-lagi Dan A memarahi Kang So dan memintanya membersihkan kedai sampai benar-benar bersih. Saat akan berganti pakaian, Kang So dikagetkan dengan penampakan Yojin. 맞아. Yojin benar-benar marah pada Kang So karena tak menemuinya setelah bebas dari penjara. Bahkan Yojin sudah berdandan sangat cantik demi Kang So. Yojin pun meminta untuk melupakannya dan mengakhiri hubungannya meskipun mereka tak berpacaran. Kang So meminta maaf pada Yojin karena tak menemuinya. Pada saat itu, Yojin melihat kado milik Kang So yang sebelumnya diberikan Dan A. Dengan cepat, Yojin menyimpulkan bahwa itu untuk dirinya. Dengan rasa terharu dan bahagia, Yojin meminta maaf karena dia merasa Kang So mempersiapkan kejutan untuk Yojin. Belum sempat Kang So menjelaskannya, Yojin langsung pergi setelah mencium pipi Kang So. Kang So pun mengejarnya dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun lagi-lagi Yojin yang lebay tak bisa membuat Kang So berkata apa-apa lagi. Kemudian Jinkyu datang dan mengajaknya minum bersama. Kini mereka perbaikan lagi. Namun saat Kang So menyinggung untuk meminta maaf pada Hyun So, membuat Jinkyu marah. Tapi tetap saja Kang So membawa Jinkyu untuk menemui Hyun So. Di sana Jinkyu merasa takut dan juga malu karena tak tahu harus memulai obrolan dari mana. Jinkyu pun memilih pergi tanpa meminta maaf. Namun dia kembali lagi untuk meminta maaf dengan tulus. Kang So merasa bangga kepada Jinkyu yang sudah mau meminta maaf.
Saat itu juga Jinkyu mengatakan bahwa kini dia akan membiayai semua kebutuhan dan untuk meninggalkan Korea. Karena impian Jinkyu adalah membuat mimpi dan terwujud. Mereka pun sebagai pria dewasa bersaing secara adil agar dan bahagia. Malam hari dan teringat perkataan Kang So di kedai. Bahkan untuk belajar bahasa Inggris pun dia tak bisa konsentrasi. Yojin dengan bahagia memakai gaun yang diambil dari Kang So. Namun kebahagiaannya terusik dengan tetangga kontrakannya. Maka dia pun menempelkan selebaran keluhan. Tak disangka ternyata semua tetangga kontrakan Yojin malah mengeluh kepadanya. Mereka semua mengeluh karena saat Yojin tidur suara giginya sangat mengganggu. Yojin pun diminta pergi dari kontrakannya. Esoknya Yojin kebingungan masalah kontrakannya karena uang yang dimilikinya tak cukup untuk pindah tempat. Maka temannya menyarankan menjual tas mewahnya. Di kedai Kang So yang kepanasan ingin berganti pakaian. Namun saat di tangga dan menghalangi jalan. Dengan kesal dan malah mendorong Kang So sampai jatuh. Dongso dan Son Ae merasa kasihan pada Kang So. Maka Son Ae pun memberi pelajaran tentang bagaimana cara menaklukkan hati wanita. Kang So merasa takut dan gugup saat Son Ae mempraktekkan adegan ciuman. Dia pun meminta Dongso melakukannya. Bukannya melanjutkan adegan selanjutnya, Son Ae langsung mencekik Dongso. 강수야. 예. 파일 가져와. Di kedai Hanyang, nenek mendapatkan surat perintah untuk mengosongkan kedainya. Kemudian Kang So datang mengambil pesanan. Saat itu nenek meminta Kang So berhenti membantunya karena nenek takut ketahuan. Namun Kang So tetap bersikeras membantu dan mempertahankan kedai Hanyang. Jinkyu kini dihadapkan dengan laporan keuangan yang menurun drastis karena kedai Hanyang. Sekretaris menyarankan akan membelikan buku tentang pemasaran. Jinkyu pun mempelajari buku tersebut. Namun karena buku tersebut berisi bahasa Inggris, Jinkyu tak bisa menerjemahkannya. Esoknya Jinkyu memutuskan untuk belajar kursus bahasa Inggris. Di sana dia bertemu dengan Dan Melihat Jinkyu yang mau belajar dan berubah, Dan merasa bangga padanya. Di rumah sakit, Hyun So ditemani ibunya. Mereka sangat bahagia karena minggu depan Hyun So bisa pulang ke rumah. Namun sebenarnya Hyun So ingin bekerja bersama Kang So. Ibu yang mendengar nama Kang So terkejut. Sepertinya ibu Hyun So mengenali Kang So. Namun dari raut wajahnya, ibu seperti ketakutan. Di kedai, Kang So yang berniat membantu Dan dengan membawa mangkok kotor miliknya. Namun bantuan Kang So membuat Dan marah. Tak tahan lagi dengan omelan Dan Kang So langsung mengutarakan pemikiran Dan yang tak ingin jatuh cinta pada Kang So karena akan meninggalkan Korea. Perdebatan mereka terhenti saat geng Cobra datang mencari Dongso. Dongso yang menghilang sejak 8 tahun bebas dari penjara. Mereka mencarinya untuk mengajaknya bergabung kembali. Namun Dongso menolak karena mereka hanya ingin memanfaatkan Dongso yang legenda di geng Cobra. Karena suasana begitu tegang, Dan dan Kang So mengajak Son Ae keluar. Di kedai es krim, Son Ae menceritakan bahwa dia dan Dongso adalah mantan geng Cobra. Son Ae juga meminta Dan bersikap baik pada Kang So. Karena tepat pada Senin pagi, Kang So akan pergi berpindah tempat kerja. Mendengar itu, Dan seperti menyesali perbuatannya dan takut kehilangan Kang So. Kembali ke kedai, geng Cobra masih membujuk Dongso untuk kembali dan membantu mereka. Namun Dongso tetap menolak. Hingga akhirnya mereka menyebut seorang bernama Kim Jong Hyun, seorang pria yang menghancurkan hidup Son Ae. Dongso yang mendengar hal itu sangat marah dan ingin menghajarnya. Pada akhirnya mengambil kesepakatan itu. Malam hari saat mencuci piring, Kang So teringat pertemuan pertamanya dengan Dan Maka Kang So berencana mengajak Dan berkencan sebagai hari perpisahan. Esok hari, Jinkyu dan Yojin berada di kafe. Yojin dengan semangat menjual tasnya agar bisa mendapatkan uang untuk pindah kontrakan. Pelanggan pertama ternyata adalah anak buah Gonggi. Yojin pun menanyakan untuk siapa tas tersebut. Dia pun menceritakan bahwa dia membelikannya untuk adiknya yang sedang kuliah.
Saat akan membayar, Yojin dengan tulus memberikan tas tersebut. Jingkyu yang melihat itu pun merasa heran. Kini Dan-a dan Kang-so mengawali kencan perpisahan mereka dengan menonton bioskop. Karena yang ditonton film horor, Kang-so malah ketakutan, sedangkan Dan-a tetap tenang. Setelah itu, Kang-so melihat mesin capit. Dia pun berniat mendapatkan boneka untuk Dan-a. Meskipun Dan-a menolak, karena itu akan menghabiskan banyak uang. Dan benar saja, setelah menghabiskan 30.000 won, Kang-so berhasil mendapatkan satu boneka kecil. Dia pun langsung memberikan pada Dan-a sebagai kenang-kenangan. Di kafe, Yojin masih menjual barang-barangnya. Namun saat Jingkyu melihat cara Yojin menjual barangnya, akhirnya Jingkyu yang membantunya menjualkan tasnya. Namun sama saja, Yojin sangat rugi banyak. Dia pun bersedih karena tak mendapatkan untung tapi malah merugi. Sementara malam hari di sebuah kafe, Dan-a memberikan sepatu kepada Kang-so sebagai kenang-kenangan. Dan-a juga berpesan pada Kang-so agar memikirkan dirinya sendiri dan jangan mencampuri urusan orang lain. Dan-a juga meminta agar Kang-so tak datang lagi di wilayahnya. Saat Dan-a akan pergi, Kang-so menanyakan berapa hari lagi Dan-a akan meninggalkan Korea. Dan selama itu, apakah Dan-a akan baik-baik saja tanpanya? Namun, tak ada jawaban yang pasti dari Dan-a. Di kedai saat Kang-so pulang, Dong-so dan Son-ae merasa bersedih atas kepergian Kang-so. Di kamarnya, Kang-so memikirkan Dan-a, namun dia teringat dengan tujuannya yang menemukan ibunya, yang ternyata ibunya adalah ibu Hyun-so yang selama ini membuang Kang-so. Sementara Dan-a hanya bisa menangis, tak bisa berbuat apa-apa. Yeonji meminta Dan-a untuk mencegah Kang-so pergi, namun Dan-a tak bisa melakukan itu, karena Dan-a juga akan pergi meninggalkan Korea. Yeonji juga menyarankan untuk melupakan Kang-so, namun hal itu sangat berat bagi Dan-a, mengingat Kang-so adalah cinta pertamanya. 늦을 것 같아. Malam itu juga Kang-so berangkat ke tempat tujuan selanjutnya. Esok paginya, Dan-a merasa bersedih dengan kepergian Kang-so. Dan saat masuk, ternyata Kang-so kembali lagi. Dia mengalami kecelakaan ringan karena terus memikirkan Dan-a. Maka Kang-so memutuskan untuk menetap demi Dan-a. Lalu apakah mereka akan berpacaran? Dan apakah Kang-so akan menemukan ibunya yang ternyata adalah ibu Hyun-so? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.